Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipana Habatun dari tingkat 1 Prodi D4 Kebidanan Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang golongan darah dan resus. Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Golongan darah tidak hanya dapat dibedakan menjadi A, B, AB, atau O menurut sistem ABO, tetapi juga bisa melalui sistem faktor resus atau RH. Komponen ini diperiksa dalam cek golongan darah. Faktor RH dilihat dari keberadaan protein bawaan pada sel darah merah. Faktor resus atau RH adalah jenis protein yang terdapat di luar sel darah merah. Protein ini diwariskan secara genetik atau diturunkan dari orang tua kita. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia memiliki golongan darah yang berbeda-beda, yaitu A, B, O, atau AB. Setiap golongan darah tersebut kembali dibedakan berdasarkan kandungan protein resus atau RH. Berdasarkan faktor resus atau RH, golongan darah dibedakan menjadi dua. 1. Jika mengandung faktor RH, golongan darah digolongkan menjadi resus positif atau RH positif. Biasanya ditandai dengan simbol tambah di belakang golongan darah. Kedua, jika tidak mengandung protein RH, golongan darah menjadi golongan darah resus negatif atau RH negatif. Biasanya ditandai dengan simbol minus. 2. Jika tidak mengandung protein RH, golongan darah digolongkan sebagai resus negatif atau RH negatif. Biasanya ditandai dengan simbol negatif di belakang golongan darah seperti AB negatif. Apakah kalian tahu apa golongan darah kalian? Jika tidak, ada baiknya kalian mencari tahu, karena informasi tersebut mungkin akan berguna pada suatu saat. Mungkin kalian bingung untuk apa kita tahu golongan darah kita. Mari kita bahas. Ada dua grup untuk mengelompokkan golongan darah. Yang pertama adalah grup A, B, dan O, yang terdiri dari golongan darah A, B, AB, dan O. Lalu yang kedua adalah grup resus yang menentukan apakah resus kalian adalah positif atau negatif. Betul sekali, tipe golongan darah bukan hanya terpacu pada grup A, B, O, tetapi juga kepada grup resus, yang berarti ada total 8 tipe golongan darah. Perbedaan ini sudah tertulis di dalam kode genetik kita yang menentukan sel darah mana yang tubuh kita akan produksi. Pada seseorang yang bergolongan darah A, di permukaan sel darah merah yang mengalir di dalam pembuluh darah dia, ada suatu protein atau disebut antigen yang bertipe A. Ngomong-ngomong, antigen merupakan zat yang memicu sistem tubuh untuk membuat antibodi dan membantu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel yang asing. Selain antigen yang menentukan tipe kita menurut grup ABO, kode genetik kita juga memproduksi antigen lain bernama resus antigen atau antigen D. Inilah yang menentukan apakah resus kita negatif atau positif. Jika ada antigen D, resus kita positif, dan begitu juga sebaliknya. Masih belum mengerti apa gunanya mengetahui informasi ini? Coba kita pikirkan. Jika suatu golongan darah seseorang adalah A karena dia mempunyai antigen A, tubuhnya memproduksi plasma antibodi dengan tipe anti-B. Loh, kenapa sebaliknya? Karena jika tubuhnya memproduksi plasma antibodi dengan tipe anti-A, sistem imunnya akan terpicu dan akan terjadi penggumpalan darah yang akan mengganggu aliran darah di pembuluh kalian. Jadi, seseorang dengan antigen A akan memproduksi plasma antibodi dengan tipe anti-B, begitu juga sebaliknya untuk B yang memproduksi plasma antibodi tipe anti-A. Sedangkan seseorang dengan golongan darah AB mempunyai antigen A dan B, namun tidak mempunyai plasma antibodi, sehingga dia bisa menerima transfusi dari golongan darah A dan B maupun golongan darah O, yang kebetulan tidak mempunyai antigen dan mempunyai antibodi anti-A dan anti-B. Maka dari itu, golongan darah O bisa ditransfusikan ke golongan darah apapun, namun hanya bisa menerima dari sesama golongan darah O. Maka dari itu, golongan O adalah donor universal dan golongan AB adalah penerima universal.
Peraturan yang sama berlaku untuk sistem resus, di mana seseorang dengan resus positif dapat menerima dari resus positif maupun negatif karena resus negatif tidak mempunyai antigen D. Namun, seseorang dengan resus negatif tidak dapat menerima dari resus positif. Jika kalian belum begitu mengerti, kalian bisa menyimpan tabel berikut karena informasi ini akan sangat berguna, guna menghindari transfusi dari pendonor yang salah kepada penerima yang salah. Lalu, apakah golongan darah ini benar mempengaruhi kepribadian kita? Walaupun belum dapat dibuktikan sepenuhnya, suatu penelitian pada populasi kecil di Jepang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan terhadap golongan darah dengan kepribadian. Namun, penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.